Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Eh, yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen, Ibu Misnar Syam. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 3, yaitu ada saya Angger Hasan Trisula sebagai moderator dan juga ada Iqbal Rasis yang akan menjelaskan materi dan juga Mario Resta sebagai pemateri. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai kepentingan dan tahap transaksi konsumen. Untuk materi yang pertama itu mengenai kepentingan konsumen yang akan dijelaskan oleh saudara Mario Resta. Kepada Mario dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kepentingan konsumen. Pada dasarnya, kepentingan konsumen sudah ada sejak awal sebelum barang atau jasa diproduksi, selama dalam produksi sampai pada saat distribusi hingga sampai di tangan konsumen untuk dimanfaatkan secara maksimal. Organisasi dunia seperti PBB pun tidak kurang perhatiannya terhadap masalah perlindungan konsumen. Hal tersebut terbukti dengan dikeluarkannya resolusi PBB nomor 39/248 tahun 1985. Dalam resolusi ini, kepentingan konsumen yang harus dilindungi meliputi: pertama, perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya. Kedua, promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen. Ketiga, ketersediaannya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka dalam melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak kebutuhan pribadi. Keempat, pendidikan konsumen. Yang kelima, tersedianya upaya ganti rugi yang efektif. Yang keenam, kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen. Kepentingan konsumen dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kepentingan fisik konsumen. Kepentingan fisik konsumen adalah kepentingan badan konsumen yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan tubuh dan atau jiwa dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Hal tersebut dimuat dalam pasal 4 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menentukan bahwa hak konsumen adalah hak atas kekayaan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Yang kedua, kepentingan sosial ekonomi konsumen. Kepentingan sosial ekonomi konsumen menghendaki agar setiap konsumen dapat memperoleh hasil yang optimal dan penggunaan sumber-sumber ekonomi mereka dalam mendapatkan barang atau jasa kebutuhan hidupnya. Untuk keperluan ini, tentu saja konsumen harus mendapatkan informasi yang benar dan pertanggungjawaban tentang produk. Hal ini dimuat dalam pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Selanjutnya, yang ketiga ialah kepentingan hukum konsumen. Kepentingan hukum konsumen bagi masyarakat Indonesia dalam kualitas mereka sebagai konsumen merupakan suatu kepentingan dan kebutuhan yang sah. Hal tersebut diatur dalam pasal 4 huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menetapkan bahwa hak konsumen adalah hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Selain itu, konsumen harus pula memperoleh penggantian kerugian yang efektif apabila dirugikan dalam transaksi konsumen. Hal tersebut dimuat dalam pasal 4 huruf H Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih saudara Mario. Berikutnya materi mengenai tahap-tahap transaksi konsumen. Nah, kali ini bakal dijelaskan oleh Iqbal Rasis. Kepada saudara Iqbal dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap transaksi konsumen.
Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu transaksi konsumen. Transaksi konsumen adalah suatu proses terjadinya peralihan pemilikan atau penikmatan barang atau jasa dari pelaku usaha penyedia barang dan atau jasa kepada konsumen, yang dimana transaksi konsumen itu ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya. Di sini ada beberapa tahap transaksi yang lazim terjadi. Yang pertama itu ada mengenai tahap pratransaksi. Pada tahap pratransaksi, di sini konsumen itu melakukan pembelian, penyewaan, peminjaman, pemberian hadiah komersil, dan sebagainya, dan di mana pada tahap ini belum terjadi. Yang di mana konsumen itu masih mencari keterangan di mana barang atau jasa kebutuhannya dapat ia peroleh, berapa harga, dan apa pula syarat-syarat yang ia harus penuhi, serta mempertimbangkan berbagai fasilitas atau kondisi dari transaksi yang ia inginkan. Pada dasarnya, tahap transaksi ini adalah tahap di mana sebelum transaksi itu dimulai, yang dimana para konsumen pada saat itu masih mencari informasi dan segala kebenaran dari produk yang akan dipakainya. Nah, lalu timbul pertanyaan, kapan sebenarnya transaksi ini dapat terjadi, atau bisa dikatakan perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen itu dapat terjadi. Maka di sini ada beberapa teori yang bisa dapat membuktikannya. Yang pertama itu ada yang namanya teori utilitarianism, yang dimana dalam teori ini tujuan hukum itu adalah menjamin kebahagiaan sebesar-besarnya pada semua orang dan sebanyak-banyaknya. Atau dapat dikatakan inti dari teori ini adalah untuk menemukan dan memberikan kepastian hukum per individu. Yang kedua ada namanya teori 3P atau predictable, provider, dan protect of law. Nah, untuk teori ini, predictable, para pihak merancang kontrak itu harus bisa merancang atau memperkirakannya, kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam penyusunan kontrak tersebut. Lalu yang kedua ada nama provider, itu adalah mempersiapkan hal-hal yang terhadap kemungkinan yang akan terjadi, dan yang terakhir itulah protect of law, yang dimana di sini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap para pihak terhadap kemungkinan atau hal-hal buruk yang akan terjadi. Lalu ada namanya teori kontrak ekspresif, yang dimana di sini dijelaskan bahwasanya setiap kontrak itu yang dibuat serta dinyatakan dengan tegas atau ekspresif oleh para pihak, baik itu tertulis maupun lisan, dianggap sebagai ikatan atau undang-undang yang sempurna bagi para pihak, selama memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian atau kontrak. Lalu menurut Volmar itu ada beberapa teori. Yang pertama ada namanya teori pernyataan, yang dimana di sini ia menyatakan bahwasanya kesepakatan itu terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan ia menerima penawaran tersebut. Menurut teori ini, apa yang dinyatakan oleh orang yang menerima penawaran, maka itulah yang dianggap berlaku, bukan lagi apa yang dikehendakinya. Jadi apabila sudah ada pernyataan dari salah satu pihak untuk membeli barang, maka itu sudah dinyatakan perjanjian itu sudah ada atau perikatan itu sudah ada. Lalu yang kedua itulah teori penawaran dan penerimaan atau offer and acceptance, yang dimana kesepakatan baru ada apabila ada penawaran atau offer dari salah satu pihak yang kemudian diikuti penerimaan tawaran atau acceptance oleh pihak lain dalam perjanjian tersebut. Sehingga menurut teori ini, kesepakatan itu terjadi apabila penjual mengajukan penawaran dengan deskripsi produk yang dijual serta dibuat dalam katalog barang dan pembeli memilih produk yang ditawarkan. Nah, di sini termasuk teori penawaran dan penerimaan ini bisa dikategorikan jatuhnya seperti teori tahap pratransaksi, yang dimana apabila ada penawaran atau offer dan adanya acceptance atau penerimaan dari pihak yang lainnya, maka kesepakatan itu terjadi. Dan apabila penjual mengajukan penawaran dengan deskripsi produk yang telah dijual dan dibuatnya, maka pihak konsumen bisa menerima tawaran tersebut. Lalu yang ketiga, teori pengiriman. Menurut teori ini, kesepakatan itu terjadi pada saat pengiriman jawaban akseptasi adalah saat lahirnya perjanjian. Maka orang yang mempunyai pegangan relatif sedikit pasti mengenai saat terjadinya kontrak. Dan yang keempat, teori keberatan, yang dimana menurut teori ini kesepakatan itu terjadi apabila pihak yang menawarkan mengetahui aksepsi atau penerimaan, tapi penerimaan itu belum diterimanya. Menurut beberapa teori lainnya, seperti teori konfirmasi, bahwasanya kesepakatan itu terjadi karena pihak yang melakukan penawaran mendapat jawaban atau konfirmasi dari pihak yang menerima tawaran, sehingga kesepakatan terjadi pada saat penjual menerima jawaban dari pembeli. Dan yang terakhir adalah teori kehendak,
atau Wills Theory. Yang dimana menurut teori ini kesepakatan terjadi karena pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan. Lalu untuk tahap transaksi. Nah, di tahap transaksi ini tidak terlepas sebenarnya dengan syarat sah perjanjian. Karena pada dasarnya tahap transaksi ini peralihan suatu barang ataupun penyelenggaraan jasa dari pelaku usaha kepada konsumen yang telah terjadi, yang dimana konsumen dalam hal ini sudah terikat dengan berbagai persyaratan guna memperoleh barang atau jasa yang bersangkutan, misalnya seperti bagaimana tata cara pembayaran, bagaimana dengan harga yang telah disepakati, dan sebagainya. Faktor lain yang juga berpengaruh pada konsumen dalam tahap ini adalah beberapa praktik bisnis, di mana hal ini menjadi konsiderasi bagi konsumen untuk yang dijalankan pengusaha untuk mempertahankan atau meningkatkan pemasaran produk usahanya. Namun, ini dikembalikan lagi kepada pihak konsumen. Apabila pihak konsumen menyetujui mengenai kesepakatannya, maka dia bisa mengambilnya. Apabila tidak, dia bisa meninggalkannya. Atau yang bisa kita kenal dengan take it or leave it. Nah, kenapa hubungannya ada dengan pasal 1320? Ya balik lagi pada dasarnya transaksi konsumen ini tidak terlepas dengan ada namanya perjanjian. Nah, keabsahan atau sahnya suatu perjanjian itu berdasarkan lagi kepada pasal 1320 KUH Perdata, yang dimana ada 4 syarat. Yang pertama itu ada kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang. Yang dimana kesepakatan mereka mengikatkan dirinya itu adalah dalam artian dia itu melakukan perjanjian atas dasar kata sepakat itu sama lainnya dan tidak ada paksaan, penipuan, ataupun kekilafan dalam perjanjian yang dicapai. Lalu yang kedua itu adalah kecakapan. Maksudnya di sini adalah kecakapan untuk dalam artian umur. Bahwasanya ada 3 orang yang menurut KUH Perdata tidak cakap hukum itu terdapat di pasal 1330 KUH Perdata. Yang pertama itu adalah orang yang belum dewasa dan mereka yang berada dalam pengampuan. Dan ada yang ketiga istri, namun ini sudah dapat melakukan perbuatan hukum sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Lalu yang ketiga itu adalah suatu pokok persoalan tertentu, yang dimana di sini kita berbicara mengenai barang atau yang bisa kita dengan prestasi. Dan yang keempat itu adalah suatu sebab yang tidak terlarang. Nah, satu sebab yang tidak terlarang ini maksudnya adalah kausa yang halal. Bagaimanakah barang itu didapat yang tidak bertentangan dengan undang-undang, sosial, dan kesusilaan. Syarat yang pertama dan kedua itu disebut dengan syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang membuat perjanjian. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat, ini disebut dengan syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian, dan apabila tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Dan terakhir itu adalah tahap purna transaksi, yang dimana ini merupakan tahap konsumen mulai memanfaatkan barangnya atau jasa yang diperoleh dari transaksi dengan pelaku usaha yang bersangkutan, yang dimana kepuasan konsumen atau kekecewaan itu berkenaan dengan transaksi yang diselenggarakan dapat menjadi kenyataan. Nah, berkaitan dengan hal ini, Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebenarnya sudah memberikan pengaturan atas tindakan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha dalam tahap purna transaksi, seperti pasal 7 huruf F, yang dimana pelaku usaha itu wajib memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Huruf G, pelaku usaha wajib memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Dan pasal 19 ayat 1, pelaku usaha itu bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dan yang C, pasal 25 ayat 1, pelaku usaha itu yang memproduksi barang serta pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 tahun wajib menyediakan suku cadang dan atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. Pasal 26, pelaku usaha itu yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan atau garansi yang disepakati dan atau diperjanjikan. Pada dasarnya pada tahap purna transaksi ini adalah bagaimana apakah konsumen itu puas atau tidak puas terhadap barang yang telah diberikan oleh si pelaku usaha. Ya, apabila puas dari segi konsumen, maka tahap purna transaksi ini merupakan penggunaan atau
barang atau jasa yang telah diperoleh dari pelaku usaha. Namun, apabila konsumen tidak merasa puas terhadap barang apa yang dia dapatkan dan dia diperoleh dari pelaku usaha, maka ini dapat kita artikan sebagai bagaimanakah prosedur penggantian ganti rugi yang telah disediakan oleh pelaku usaha dan bagaimanakah bentuk pertanggungjawabannya selaku pelaku usaha. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Iqbal yang sudah menjelaskan mengenai tahapan transaksi konsumen. Nah, baiklah, pada kali ini kita masuk kepada sesi akhir. Jadi, saya akan menyimpulkan semua materi yang sudah dijelaskan oleh Saudara Mario Resta dan juga Iqbal Rasyid. Yang pertama, yang dapat kita simpulkan bahwasannya kepentingan konsumen menurut resolusi PBB nomor 39/248 tahun 1985, kepentingan konsumen itu harus dilindungi ada 6 poin. Yang pertama ada perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya. Kemudian ada promosi dan perlindungan kepentingan sosial, ekonomi konsumen. Yang ketiga, tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan agar mereka dalam melakukan pilihan dapat melakukan pilihan yang tepat dan juga dengan kehendak serta kebutuhan pribadi. Yang keempat, pendidikan konsumen. Kelima, tersedianya upaya ganti rugi yang efektif. Keenam, yang terakhir, kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen. Nah, dari 6 tadi pada lazimnya itu disimpulkan ada tiga bentuk kepentingan konsumen. Yang pertama itu kepentingan fisik, yang kedua kepentingan sosial ekonomi, dan yang ketiga kepentingan hukum. Poin kedua yang dapat kita simpulkan itu adalah tahapan transaksi konsumen. Pada lazimnya ada tiga tahapan. Yang pertama, pratransaksi, yaitu merupakan tahapan pelaku usaha memberikan segala bentuk informasi mengenai produk yang dijual kepada konsumen melalui iklan ataupun brosur ataupun media lainnya. Tahapan ini merupakan suatu tahapan awal pada perjanjian. Karena di sini dapat dibilang dengan kita tertarik berarti itu sudah bisa dikatakan dengan adanya perjanjian. Terus yang kedua, adanya tahapan transaksi. Nah, tahapan ini di mana para pihak sudah setuju untuk melakukan perjanjian sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Dan yang terakhir itu adalah tahapan purna transaksi, yaitu adalah tahapan pemberian barang yang dimana nantinya apakah barangnya sudah sesuai atau belum. Misalkan nggak sesuai, itu bisa mengajukan komplain atau konsumen bisa meminta ganti rugi atau tidak. Oke, cukup sekian presentasi pada kali ini. Dan nanti kita akan melanjutkan diskusi pada besok tanggal 22 September 2021 di kelasnya Ibu Misnar Syam, Hukum Perlindungan Konsumen. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.